Fortuner VRZ 2018 ya. Oh, bannya 2021, berarti bannya masih umur belum 2 tahun ya. Nih, di sini punya AC digital. Jadi ini sering diomelin netizen, sering lupa karena kadang-kadang kita juga nggak tahu. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan hari ini kita nggak di Surabaya nih, termasuk Jogja series. Pengen cerita ini Fortuner VRZ. Penasaran dengan detailnya Fortuner ini seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Nah, ini agak berangin tapi enak, agak mendung, jadi Koko bisa jelasinnya lebih santai. Kalau panas tuh rasanya pengen cepet-cepet aja karena super panas tuh Surabaya. Fortuner VRZ 2018, jadi kalau pertama kali keluar di 2017 atau 16 akhir, Koko lupa. Ini lumayan, tahunnya lebih muda, 18. Jadi pemakaian dari Agustus 2018, kalau lihat dari STNK plat nomor itu berarti sekarang pemakaian 4,5 tahun gitu. Nah, kondisinya overall mulus ya. Kalau ada sedikit baret-baret pemakaian sangat wajar menurut Koko di Fortuner ini, dan harganya juga nggak mahal. Berapa harganya? Cek aja di kolom deskripsi. Nah, apa ya? Velgnya ring 18, standarnya VRZ, jadi ini bukan yang TRD tapi tipe yang VRZ ya, ring 18 menggunakan Bridgestone, dan ini bannya 4 titik masih menggunakan merek aslinya. Koko pengen cek dulu bannya ikut tahun berapa ya ini. Oh, bannya 2021, berarti bannya masih umur belum 2 tahun ya, makanya masih tebal semua. Jadi enak kalau beli mobil kayak gini. Bannya lumayan mahal karena gede banget. Kalau udah dapat ban baru tuh berarti kita udah bisa bilang bonusnya sekitar 7-8 juta merek Bridgestone, karena satu biji ini paling enggak 1,7 sampai 2 jutaan gitu, ring 18 setebal ini. Oke, kita lanjut jalan keliling ya sobat. Apa yang mau diceritain ya, karena udah sering banget kan Fortuner, mau yang VRZ, yang TRD, Fortuner lama, tapi yang VRZ sama TRD paling sering sih. Power backdoor kita tes, tuh lancar semua. By the way, mobil ini dari baru sampai hari ini itu full service record di Nasmoko Toyota. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kan paling sering di Nasmoko ya perawatan, kalau di Surabaya biasanya Auto 2000 gitu paling sering. Nah, kondisi full mulus, interior juga full ori. Ada sedikit kotor-kotor, mungkin perlu di detailing aja, gampang, nanti bisa nego dengan pemiliknya. Cuman quick clean belum ada di Jogja, jadi belum bisa bantu detailing di Jogja, tapi nanti gampang. Yang penting Koko sih fokus, namanya mobil ya, kalau detailing itu namanya pemakaian dipakai kotor tuh wajar, tapi yang Koko jadi fokus adalah PR-PR yang tidak wajar. Dan di mobil ini tadi Koko sudah coba nyetir, nanti kita juga akan tes jalan nyetir, itu tidak ada PR secara mekanis sama sekali, administrasinya juga sehat. Cuma mobil-mobil yang kayak gini yang Koko paling suka dititipin jual di Koko Mobil. Nah, kita mau lihat di ruang mesin dulu, kita cek di bagian ruang mesin ya. Oh, interior masih rapi semua ya, ukuran 5 tahun. Nih, kita cek dulu di bagian ruang mesinnya. Tuh, rapi semua ya, benar-benar masih lurus semua. Kita bisa cek di bagian pertama, di bagian bullhead dulu. Ini semua rapi-rapi semua, nggak ada yang pernah bermasalah. Kemudian di bagian mesin juga semuanya rapi. Kita mau cek akinya tahun 2019 tapi pakai Amaron, mantap. Terus dari bagian coolant tuh pas ya, di bagian sisi max-nya pas, berarti ya inilah. Makanya kalau memang ada kelebihan dan kekurangan ya, kekurangan pasti dari segi biaya. Servis di bengkel resmi sedikit lebih mahal dibanding di luar, tapi kelebihannya adalah bengkel resmi itu cenderung memastikan bahwa mobil itu selama kita pakai dari antara servis berkala satu ke berikutnya itu dipastikan di tengah-tengah kita aman dan nyaman, safe gitu. Jadi kita nggak sampai ada masalah dengan mobil kita. Itulah kelebihan kenapa orang-orang kadang bilang servis di bengkel resmi itu selalu, bahasa Jawa Timurnya digepuk ya, kalau di Jawa Tengah ditotok gitu. Jadi harganya rasanya dipukul mahal, padahal bukan itu, karena memang standar di bengkel resmi lebih tinggi. Mungkin yang kita servis di bengkel luar belum kita ganti, di sini udah diganti, karena yaitu ingin memastikan kenyamanan dan keamanan ketika antara servis sebelumnya dan servis setelahnya kita pakai itu selama 10.000 kilo aman gitu. Apalagi yang mau dijelasin? Udahlah, ini kelihatan banget mobil rawatan, mobil mulus. Nah, kita lanjut cek-cek di interior.
Interior belakang deh, depan udah sering. Kita masuk coba. Oh, udah ada ini ya, layar multimedia di tengah atap udah dapat. Nih, aslinya nih, lancar semua. Terus VR set itu bedanya sama VNT atau Fortuner yang generasi pertama adalah nih di sini punya AC digital. Jadi bahkan ada tombol auto. Jadi fan-nya akan menyesuaikan dengan suhu yang kalian minta, tapi masih gabung sama di depan. Terus ini interiornya coklatnya di door trim sampai di kursi semuanya udah standar ya, standarnya originalnya dari baru. Jadi kondisinya bagus. Katanya sih kalau nggak salah owner sebelumnya sih dokter, jadi biasanya kalau mobil bekas dokter tuh pasti rawatan dan bersih, mana ada dokter yang nggak bersih gitu. Nah, luar udah, mesin udah, bahas historinya udah di service record, berarti sekarang tinggal tes jalan. Aku pengen masuk jalan, kita lanjut ngobrol di dalam. Let's go. Oke, VRC 2018 ya. Kita cek lagi kilometernya. 108.000, berarti pemakaian hampir 5 tahun ya. Wajar lah ya, setahun 20 ribuan kilometer. Dan ini infonya dari baru itu di dealer Nasmoco. Full perawatan, servis berkala, bahkan ini stikernya masih ada ganti oli untuk 114.000. Artinya sampai di 104.000 pemilik mobil ini masih melakukan servis berkala di Nasmoco. Jadi kebaca ya, dari baru sampai detik ini masih terawat dengan sangat baik gitu. Nah, kita ngomongin naikannya memang sulit ya kalau kita ngomongin Fortuner atau Pajero, terutama Toyota sih. Sulit banget untuk kita bisa nyari cacatnya. Sampai kilometer 100.000 itu rasanya nyetirnya ya masih sama dari baru keluar dealer. Itu yang hebat dari platform sama Innova dan Fortuner. Makanya waktu Xenix ganti platform ke monocoque, banyak yang setengahnya yakin bisa sebandel yang lama gitu istilahnya para sobat. Nah, kalau ngomongin kayak gitu sih memang nggak ada yang bisa jamin ya, karena Xenix juga platformnya baru. Tapi gini, yang paling penting kalau kita bandingkan dengan MPV yang lain ya, kita bisa bilang bahwa pastinya Toyota memikirkan faktor reliability. Itu kenapa Xenix memang dibuat untuk pasar yang bukan internasional, tapi memang untuk negara-negara berkembang yang biasanya ya cenderung kualitas bahan bakarnya lebih tidak stabil, kemudian cenderung kualitas jalannya lebih rusak misalnya. Terus kemudian misalnya India, Thailand, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura dipakai itu Innova Xenix, itu kan di daerah-daerah yang cenderung tropis ya iklimnya, sehingga suhu mungkin lebih panas. Nah, mobil-mobil yang khusus untuk diperuntukkan untuk pasar-pasar ini biasanya itu punya ketahanan yang lebih baik untuk dia menghadapi kondisi-kondisi yang lebih sulit tersebut, tanda kutip, buat mobilnya para sobat. Jadi kalau kita ngomong tentang Xenix sih kemungkinan platformnya harusnya kuat lah dibanding pesaingnya ya. Meskipun kalau kita ngomong dibanding yang lama leather frame seperti Fortuner ini, mungkin bisa dibilang ini masih lebih kuat, mungkin ya. Tapi karena kita juga nggak tahu, itu hanya asumsi. Siapa tahu Xenix juga memang kuat gitu. Tapi yang pasti kembali lagi ke Fortuner VRZ ini, dijamin Fortuner ini benar-benar bagus. Apalagi ini sudah terpasang turbo timer, berarti dari baru seharusnya turbonya lebih awet lagi. Karena turbo timer ada yang tahu nggak tujuannya? Jadi aku kasih tahu ya, tujuannya turbo timer sebenarnya adalah supaya mesin itu di-delay matinya ketika kita matikan mesin. Karena kan kita biasanya kalau trip pendek-pendek atau habis tanjakan, habis turbonya panas banget. Nah, namanya prinsip fisika, ketika ada pemanasan yang berlebih di sebuah metal, logam kan turbo kebanyakan metal dan logam ya, itu kan pastinya dia memuai. Nah, ketika panas banget kita mau berhenti, kemudian langsung tiba-tiba dimatikan, itu sistem pendinginan turbo yang menggunakan oli itu langsung berhenti, sehingga takutnya pemuaian yang sudah terjadi itu mendadak suhunya nggak bisa dibuang gitu ya panasnya, sehingga turbonya lebih cepat rusak. Itu logika di belakang turbo timer. Meskipun banyak juga pro kontra yang bilang di turbo modern sebenarnya udah nggak perlu, itu di zaman Panther dan Kijang yang lama dulu. Nggak sih, Kijang belum turbo lah sebelum Innova. Nah,
Itu kurang lebih yang jadi pertimbangan dan segala macam. Nah, antara pro dan kontra Kuku nggak mau bahas hari ini, tapi yang paling penting yang pasti kalau dikasih turbo timer, seandainya itu memang masih terjadi di Fortuner, otomatis Fortuner yang kita lagi rekam ini kondisinya jadi lebih baik dong dengan kilometer yang sama jika dibandingkan tanpa turbo timer. Istilahnya ini udah dikasih yang terbaik lah. Kalau misalnya nggak ngefek ya udah, tapi kalau ternyata ngefek, Fortuner ini punya kondisi yang terbaik sebaik-baiknya gitu. 2018 platnya AB ya, platnya AB atau apa ya? Iya AB Jogja ya. Pajaknya nyala sampai Agustus 2023. Ini STNK di sini. Ini sering diomelin netizen, sering lupa karena kadang-kadang kita juga nggak tahu STNK taruh di mana. Ini pajak 6,4 juta ya, wajar. VRZ emang pajak segini, bahkan yang baru-baru sampai 78 jutaan gitu. 2018 NIK 2018 juga, warnanya hitam, favorit, setahun 20 ribuan. Nah, buat para sobat yang lagi nonton video ini, baik yang baru datang maupun yang udah berapa kali nonton, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video seputar otomotif yang kita upload 5 kali per minggu. Kadang-kadang kita 6 kali per minggu sih kalau lagi banyak tanggal merah. Jadi terima kasih juga untuk yang udah sering nonton, subscribe, like, komen, itu sangat mendukung pertumbuhan channel Kuku Mobil. Terima kasih banget buat para sobat yang udah setia, thank you. Terus yang ingin titip jual mobil seperti pemilik Fortuner ini dan yang baru pertama kali nonton, kita tuh siap bantu jual mobil sobat semuanya se-Indonesia. Jadi kalau misalnya ini lagi kita di Jogja, kita main ke Jogja, kita rekam, fotokan, iklankan, editkan, dan biayanya berapa sih kok kalau mau titip di Kuku Mobil itu 0 rupiah, jadi full bener-bener gratis gitu. Nanti kalau mobilnya laku, cukup bantu-bantu aja kasih tim Kuku Mobil komisi. Kalau nggak laku lewat kita nggak akan cas biaya apapun, termasuk iklan, edit video, edit foto, kita datang semuanya benar-benar gratis 0 rupiah. Jadi kita nggak mau bikin halangan buat para sobat tuh titip jual, karena ketika sobat titip jual itu juga bantu buat kita bisa makin bercerita ke sobat-sobat yang lain melewati video YouTube yang seperti yang lagi ditonton ini gitu. Jadi sekalian titip jual mobil, sekalian jadi cerita buat sobat yang lainnya, bisa menghibur kita bersama se-Indonesia gitu. Nah, syaratnya apa sih kok? Ada 3 syarat utama mengenai unitnya. Gampang banget, itu udah ada di video lain, scroll aja sekalian nonton video yang lain. Aku udah sering banget bahas 3 syarat utama yang harus dimiliki unit yang mau dititipkan di Kuku Mobil gitu. Overall ini nyaman semua. Setirnya malah udah di-upgrade ke bahannya seperti CR-V Turbo, lebih mantep jauh pegangannya ketimbang bahan Fortuner yang aslinya. Terus di bagian jok-jok semua juga masih sehat banget, interior trimnya rapi gitu. Oke, itu aja. See you next time di mobil berikutnya. Bye.